Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati sahabat Bias TV, ya a'azzakumullah wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat Bias yang mana di sini beliau menanyakan tentang hukum orang yang menemukan bahan makanan yang masih mentah ya, yang belum dimasak dan tidak diketahui pemiliknya. Ya, ada orang yang menemukan bahan makanan, bahan masakan yang masih mentah dan tidak diketahui pemiliknya. Ya, dan sudah ditunggu-tunggu akan tapi tidak ada yang mencarinya. Maka apa yang harus dilakukan dengan barang temuan tersebut? Yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya permasalahan ini masuk ke dalam pembahasan luqatah ya. Dalam pembahasan fikih ya, ada yang dinamakan dengan bab ya luqatah, yaitu barang harta orang lain yang kita temukan dan kita tidak tahu siapa pemiliknya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya jika barang temuan tersebut adalah barang yang berharga ya, barang yang memiliki nilai yang mana kemungkinan besar akan dicari oleh pemiliknya ya, orang pemiliknya akan datang mencari barang tersebut. Maka para ulama mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan tersebut. Yang pertama adalah mengingat ciri-ciri barang tersebut ya, seperti bungkusnya apa ya, warna barangnya apa, nominalnya apa. Kalau seandainya yang ditemukan adalah uang, misalkan pecahan berapa ya. Sehingga ketika ada orang yang mengaku memiliki barang tersebut, ya kita tinggal menanyakan kepada orang tersebut, ya apa ciri-ciri barang yang hilang. Ya, kalau seandainya benar sesuai dengan apa yang disebutkan, maka kita ya yang menemukan wajib untuk mengembalikan kepada orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan barang yang berharga, ya barang temuan yang berharga, adalah dengan mengumumkan barang tersebut selama setahun, ya, yaitu dengan mengumumkannya di tempat-tempat yang ramai atau di tempat kejadian, ya, atau bisa juga di zaman sekarang yaitu dengan mengumumkannya di sosial media misalkan, ya, dengan menggunakan sosial media. Maka wajib baginya untuk mengumumkan ini ya, menempel hal tersebut, mengumumkan hal tersebut selama setahun. Ditunggu. Ya, ditunggu sampai setahun. Kalau seandainya dalam kurun waktu setahun pemiliknya datang lalu dia bisa menyebutkan ciri-ciri barang tersebut, ya, maka wajib orang yang menemukan untuk mengembalikannya. Namun, ya, yang ketiga, jika orang tersebut tidak kunjung datang dalam kurun waktu setahun, ya, bolehkah orang tersebut memanfaatkannya? Maka para ulama mengatakan orang yang menemukan tersebut boleh untuk menyedekahkannya ya atas nama orang yang memiliki ya, atau dengan cara memanfaatkannya, dia boleh memanfaatkannya kalau nanti seandainya orang yang memiliki tersebut datang tinggal menggantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'anil luqatah, dan dia bertanya tentang luqatah, barang temuan, ya, harta orang lain yang ditemukan yang tidak diketahui pemiliknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjelaskan hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Beliau SAW bersabda, i'rif ifalsaha wa wika'aha, ya, kenalilah bentuk kantong ya dan talinya, tali pengikatnya, ya, apa ciri-ciri tempat wadahnya. Tsumma 'arifha sanatan, ya, tsumma 'arifha sanatan, lalu umumkanlah selama 1 tahun. Fa in jaa'a sahibuha, kalau seandainya orang yang memiliki barang tersebut datang, maka kembalikan. Wa illa fasya'nuka biha, kalau tidak datang maka engkau boleh memanfaatkannya. Ya. Ini kalau seandainya berkaitan dengan barang yang berharga, yang bernilai, yang kemungkinan besar orang akan kembali mencarinya. Ya.
misalkan menemukan emas 10 gram misalkan, ya, maka kemungkinan besar orang akan datang untuk mencarinya. Maka kita harus simpan dahulu, ya, kita harus umumkan selama setahun. Namun jika barang tersebut adalah barang yang remeh, ya, barang yang biasanya orang-orang, ya, orang-orang standar, ya, bukan orang pertengahan, ya, standar orang pertengahan, bukan orang yang kaya banget, ya, bukan juga orang yang sangat miskin, ya, orang yang pertengahan yang ada di negeri itu. Orang pertengahan tersebut menganggap barang tersebut adalah barang yang remeh, yang biasanya tidak dicari gitu. Biasanya tidak dicari. Misalkan di negeri kita misalkan kehilangan seorang pergi ke pasar lalu kehilangan uang 1.000 misalkan, 1.000 rupiah. Ketika dia pulang ke rumah, ya, biasanya orang yang standar, orang yang rata-rata, orang yang berada kekayaannya di pertengahan, dia tidak akan kembali ke pasar untuk mencari uang tersebut. Ya, dia akan biarkan saja. Ya. Maka barang yang seperti ini tidak perlu kita umumkan selama setahun. Ya, boleh langsung dimanfaatkan. Begitu juga dengan barang yang bersifat yang ada batas waktunya penggunaannya, ya, seperti makanan yang bisa saja basi, yang bisa saja membusuk, yang mana kalau seandainya kita tunggu selama setahun, ya, kita tunggu selama setahun itu akan terbuang barang tersebut, ya. Maka di sini, ya, para ulama mengatakan boleh orang yang menemukan langsung memanfaatkannya tanpa harus menunggu selama setahun. Ya, tidak perlu dia umumkan, ya. Rasulullah SAW dahulu pernah mendapatkan sebutir kurma. Ya, Rasulullah SAW dahulu pernah mendapatkan sebutir kurma di jalan. Lalu beliau SAW pun bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau seandainya aku tidak takut kurma yang jatuh ini adalah kurma sedekah, maka aku akan memakannya. Ya, Rasulullah SAW di sini hanya membahas tentang kurma ini sedekah atau bukan. Tidak membahas kurma ini milik siapa. Ya, sehingga menunjukkan kurma, sebutir kurma yang remeh, ya, yang biasanya dibiarkan oleh orang, ya, tidak masalah untuk kita untuk memakannya. Akan tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak memakannya karena takut itu adalah kurma sedekah, dan Rasulullah SAW tidak diperbolehkan untuk memakan kurma sedekah. Oleh karenanya para ulama mengatakan barang yang seperti itu yang remeh boleh dimanfaatkan. Adapun seperti bahan makanan, ya, yang bisa membusuk, ya, boleh dia manfaatkan. Kalau seandainya datang orang yang mencari, ya, tetap kewajiban orang yang menemukan adalah mengembalikan barang tersebut. Bahan makanan yang sudah dimanfaatkan bagaimana? Ya, tinggal dia mengganti barang tersebut, ya. Karena tetap hak barang tersebut adalah dimiliki oleh orang yang memiliki barang tersebut, ya, pemilik aslinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga rincian yang kami sebutkan tadi bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.